Ya, kita hidup itu berdampingan dengan makhluk yang lain. Artinya proses kelinggihan itu kan kita bedakan dulu antara orang kelinggihan dan kerasukan. Ya, Saya kelinggihan kerasukan, apa? ya. Kayak model batu permata. Kelinggihan atau Kerasukan, ya. ya. Kelinggihan ataupun kerauhan itu biasanya dominan ke Betara ataupun dewa biasanya. Kan pernah mendengar konsep ataupun pengertian Trihitakarana dalam Ya. kehidupan kita. Jadi bagaimana kita biasanya setiap manusia punya empatinya masing-masing. Ya, punya perasaannya masing-masing. Halo, bertemu lagi dengan saya Gus Caka dalam channel Jericho 1111. Kali ini kita bertemu dengan narasumber, ya khususnya narasumber yang memang berpengalaman karena sering memberikan materi ataupun dharma wacana kepada mahasiswa-mahasiswa yang lain. Hari ini kita akan mencari tahu pengalaman atau seberapa jauh pengalaman spiritual menurut. Saya izin buka masker ya. Baik, perkenalkan saya Ida Bagus Widiatnyana, bisa dipanggil Gus Widi. Jadi saat ini saya merupakan salah satu mahasiswa pasca sarjana pendidikan agama Hindu di Institut Negeri Gede Puja Mataram. Jadi hari ini saya berterima kasih sekali kepada beliau Gus Caka telah mengundang saya dalam kegiatan wawancara yang cukup baik, cukup menarik dan cukup santai nih. Mungkin saya silakan kembali. Ya, pertama-tama kita berbincang-bincang masalah spiritual ya, santai lah. Istilahnya kita hanya berbincang berdua aja. Walaupun nantinya kan banyak yang nonton. Pertama-tama saya akan bertanya tentang pengalaman spiritual atau pribadi yang pernah didapat dari Gus Widi tersendiri. Baik, pengalaman spiritual saya itu terjadi mulai pada tahun 2018, masuk di tahun 2018. Itu ketika saya waktu itu belajar dengan salah satu seorang yang bergelut di dalam dunia spiritual juga. Saya sempat istilahnya berguru begitu, istilahnya ya berguru. Jadi di sana titik awal mulai saya belajar untuk meditasi yang memang benar-benar meditasi. Pada saat itu saya diperkenalkan cara meditasi tingkat dasar, itu meditasi cahaya. Jadi di mana konsep meditasi cahaya itu kita berfokus kepada satu lilin, yang dimana kita konsentrasikan lilin itu. Nah, selama saya menjalankan meditasi cahaya itu, ada sesuatu yang membuat saya yang awalnya berpikir mungkin secara rasio, yang tidak begitu kenal dengan namanya dunia lain. Setelah saya melakukan meditasi beberapa kali, itu seperti saya mata batin itu terbuka gitu, kayak terbuka begitu. Jadi saya melihat sesuatu yang memang tidak pernah saya lihat selama saya hidup. Mungkin ternyata setelah saya pahami, setelah saya pelajari, pada akhirnya kita memang pada dasarnya kita hidup itu berdampingan deh. Ya, kita hidup itu berdampingan dengan makhluk yang lain. Jadi seperti itu. Makhluk di luar ini ya, berarti ya di luar nyata gitu ya? Iya, makhluk di luar nyata. Berbeda dimensi, namun ini tetap sama, kita kehidupan kita itu sama seperti di sini. Oh, sip. Saya mengerti. Iya. Kira-kira kisah yang paling terkesan sampai sekarang dari pengalaman-pengalaman spiritual sebelumnya itu apa yang masih melekat di pikiran gitu? Sampai sekarang masih terngiang-ngiang kejadian-kejadian itu. Nah, pada saat itu saya melakukan meditasi di Pura Batu Bolong. Ya, Pura Batu Bolong. Di Pura Batu Bolong ya. Itu di atas di apa namanya? Yang paling atas itu di bukitnya itu loh. Ya. Ya, di atas itu Dekat pantai itu berarti ya? Ya, yang di atas. Di situ pada saat itu saya meditasi malam sama bapak pada waktu itu. Itu saya lupa rainan apa, pokoknya pada saat hari itu hari rainan. Ya. Di situ saya mendapat kayak model batu permata gitu, Ya. Batu permata gitu. Dapat paice ya? Iya, istilahnya paice gitu lah.
Itu pada saat itu saya mau ngusur tirte, tapi waktu itu saya tidak sengaja nginjak itu dalam bentuk bongkahan yang warna merah. Dalam bentuk bongkahan warna merah itu saya bawa ke rumah. Katanya sih, kata orang-orang yang memang ahli dalam spiritual, itu memang sebagai salah satu bentuk yang kita diberikan gitu. Tapi konsepnya hanya orang-orang tertentu biasanya diberikan seperti itu gitu. Itu sampai berkesan sampai sekarang gitu, yang belum bisa saya lupakan gitu. Kira-kira ada energi tersendiri atau gimana itu? Iya, pada saat itu saya nyoba megang itu nih. Saya nyoba megang. Biasa kan kebanyakan orang itu menguji suatu Pegang, ya. batu itu dipegang. Itu rasanya hangat benar-benar hangat. Jadi kayak saya nyaman gitu. Makanya di kemarin dapat nasihat, dapat saran itu lebih baik dijadikan sebagai cincin gitu. Sebagai cincin. Iya. Pastinya kalau melakukan meditasi malam atau persembahyangan malam, sedikit tidaknya pasti akan ada rasa takut Iya. atau energi atau vibrasi yang benar-benar menekan kita saat melakukan meditasi ataupun sembahyang malam, mungkin di atas jam 11 malam gitu. Kira-kira untuk mengatasi rasa takut yang melanda saat itu bagaimana kalau untuk Kalau menurut ya saya pribadi? saya biasa meditasi itu di hari-hari tertentu sih, biasanya pada saat bulan purnama. Pertama kali saya meditasi di Merajan atau istilahnya di Sanggah, itu gimana ya, rasa vibrasinya tuh berbeda, karena di alam terbuka dengan di alam tertutup itu berbeda vibrasinya. Jadi sebelum saya melakukan meditasi, biasanya saya berdoa minta tuntunan terdahulu. Kemudian biasanya saya mengawali dengan mantra Triambakam, karena dinilai mantra itu dapat menghilangkan rasa takut ataupun dapat sebagai perlindungan diri gitu. Jadi baru bisa melakukan meditasi. Berarti kalau namanya meditasi itu benar-benar menekuni spiritual itu secara umum. Ya, spiritual. Karena spiritual dan agama itu ya benar-benar melekat, Ya, khususnya di agama Hindu. tapi saya mau saya ceritain sedikit. Boleh lanjut. Mengenai pengalaman spiritual juga, saya pada tahun 2020 tuh, 2020 awal, kenapa saya percaya bahwa sesungguhnya obat yang paling manjur itu adalah diri kita sendiri. Iya, pada saat itu saya didiagnosa waktu itu sakit komplikasi antara tipes dan DBD. Itu memang sudah dapat rujukan untuk diopname di rumah sakit. Tapi memang karena kondisi dan keadaan yang tidak memungkinkan, jadi saya coba untuk merawat diri di rumah gitu. Tapi suatu ketika terbesit mungkin di dalam telinga saya, di dalam pikiran saya, bahwa saya pertama harus pergi melukat atau mandi bersih, mandi suci gitu. Itu saya pergi ke suatu tempat di daerah Narmada di Pura Kaweri. Ya, di Pura Kaweri. Walaupun dalam keadaan badan menggil, badan panas, dalam keadaan memang cuaca lagi tidak baik waktu itu, kebetulan itu lagi hujan deras, hujan angin, saya tetap lewatin itu walaupun bagaimana kondisi badan saya, tapi saya percaya bahwa itu dapat menyembuhkan saya. Ya, rasa batin Ya, jiwa. rasa batin itu berbeda rasanya, pengalaman spiritual dengan medis itu berbeda rasanya. Ya. Jadi ketika pada saat itu setelah selesai melukat, itu pokoknya diberikan kayak petunjuk bahwa jam 12 malam saya harus melakukan meditasi kayak model meditasi penyembuhan gitu deh. Ya. Jadi mungkin saya melakukan itu dengan otodidak, dengan sendiri, itu karena bergerak karena atas dasar rasa gitu. Atas dasar rasa, disitulah mulai saya meditasi sampai pukul 4 pagi itu deh, sampai subuh. Itu dimana saya benar-benar meditasi memohon untuk kesembuhan saya, untuk kesembuhan bagaimana saya bisa beraktivitas keesokan harinya, karena pada saat itu mepet dengan tes CPNS waktu itu deh. Karena kan takutnya enggak dapat tes CPNS, makanya harus benar-benar rehat diri waktu itu. Tapi dengan melakukan meditasi, saya percaya dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan itu, saya percaya dengan kekuatan meditasi. Akhirnya saya lakukan itu selama kurang lebih 4 jam. Dan pada akhirnya setelah selesai meditasi, itu kira-kira pukul 10 pagi, itu tiba-tiba muncul bercak-bercak merah di tangan itu. Penyakitnya keluar gitu. Iya, kayaknya sepertinya itu mungkin mengindikasikan bahwa saya memang benar-benar DB.
dan badan saya tapi rasanya udah ringan gitu. Saya mikirnya awalnya apakah ini komplikasi yang paling tinggi, mungkin saya rasa. Tapi setelah itu saya langsung cek ke lab, nunggu sampai jam 8 malam, dan hasil lab itu langsung semuanya negatif nih. Mantap. Itu kekuatan Tuhan ataupun kekuatan spiritual yang memang benar-benar bisa saya percaya dan saya yakini sampai hari ini, bahwa spiritual itu adalah selain bisa mendewasakan karakter kita, itu juga dapat menyembuhkan diri kita sendiri. Berarti itu istilahnya yang ditemukan dalam spiritual ya? Itu ya pengalaman spiritual Ya, yang soalnya sangat luar biasa. ada beberapa orang memang yang tidak percaya dengan spiritual itu kayak gimana, ataupun spiritual itu istilahnya contohnya seperti apa, jadinya banyak yang menyamakan dengan logika, padahal itu sebenarnya spiritual, karena spiritual itu diolah melalui rasa, bukan logika. Ya, bukan logika, tapi benar-benar dirasa. Terus satu lagi pertanyaan sebelum kita menyelesaikan, tar dulu ya, langsung ya dah. Kan pernah mendengar konsep ataupun pengertian Trihitakarana dalam kehidupan kita. Kalau mau dibuat contoh bagaimana menjalankan Trihitakarana dalam kehidupan bermasyarakat, baik berumah tangga atau berkeluarga ataupun secara umum lah. Kira-kira menurut Gus Widinya bagaimana? Kalau saya sebelum menjalankan namanya ajaran Trihitakarana, itu biasanya kita harus memahami diri kita sendiri dulu. Memahami diri sendiri. Iya, kita harus memahami diri kita sendiri dulu, baru kita bisa memahami ketiga konsep itu. Jadi kan dalam ajaran agama Hindu itu Trihitakarana 3 penyebab kebahagiaan, di mana kebahagiaan ataupun harmonisasi antara manusia dengan Tuhan atau disebut dengan parahyangan, hubungan manusia dengan manusia yang harmonis yang disebut dengan pawongan, dan manusia dengan alam yang disebut dengan palemahan. Jadi bagaimana kita bisa mensinkronkan ketiga itu? Jadi yang pertama makanya bagaimana kita mau menimbulkan hubungan baik dengan Tuhan? Ya dengan menjalankan kewajiban-kewajiban kita ataupun swadharma kita sebagai umat Hindu khususnya gitu. Di dalam ajaran agama Hindu kan kita sudah ditentukan tuh apa saja sih yang harus kita lakukan sebagai orang Hindu yang baik dan benar, seperti itu. Jadi setelah kita bisa menjalankan kewajiban kita kepada Tuhan, barulah kemudian menjalankan kewajiban kita bagaimana membuat harmonisasi kepada sesama manusia gitu. Jadi bagaimana kita biasanya setiap manusia punya empatinya masing-masing. Ya, punya perasaannya masing-masing. Jadi bagaimana sikap toleransi, sikap untuk berbagi, sikap tenggang rasa, itu memang benar-benar harus dipupukkan itu. Jadi bukan hanya sekedar slogan ataupun sekedar teori semata, jadi implementasi dari itu juga kita perlukan gitu untuk menciptakan harmonisasi antara manusia dengan manusia itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga itu palemahan, bagaimana kita mengharmonisasikan diri kita kepada alam. Jadi banyak yang menganggap bahwa makhluk yang di luar daripada manusia itu adalah musuh. Makhluk gaib, ya, seperti itu. Ya. Tapi di dalam ajaran agama Hindu, karena kita hidup berdampingan, jadi kita harus saling menghormati gitu. Makanya banyaklah ada namanya upacara budayanya, bagaimana kita memberikan penghormatan kepada alam buta ataupun alam di bawah kita, alam-alam gaib, bagaimana agar kita bisa menyingkronkan diri gitu. Agar kita bisa menghormati makhluk bawah, begitu juga makhluk bawah menghormati kita gitu. Ibaratnya mungkin saya bisa analogikan seperti penggunaan Tua, Ara, sama Bram itu di setiap upacara. Nah biasanya kan kalau kita secara ilmiah, manusia itu simbolnya positif, sedangkan makhluk bawah itu simbolnya negatif. Andai kata misalkan minuman itu simbolnya negatif, minuman Tua, Ara, Bram itu kemudian ditabuh ataupun dijatuhkan ke alam pertiwi, sama-sama negatif kan? Ya. Unsurnya sama-sama negatif. Kalau di perhitungan matematika itu akan menjadi positif gitu. Negatif lawan negatif jadinya positif. Jadi begitulah, energi itu dari energi negatif diberikan energi negatif, akhirnya nyomie gitu. Nyomie akhirnya menjadi energi yang positif. Kemudian kalau manusianya misalkan yang minum ini, manusianya yang positif dengan negatif pasti bakal jadinya negatif hasilnya. Makanya tidak diperuntukkan untuk manusia gitu. Makanya dibilang minuman setan biasanya dibilang. Ya. Gitu. Ya, gitulah konsepnya. Makanya
kenapa kita harus menghormati makhluk bawah juga seperti itu. Menghormati ya, bukan menyembah, soalnya Iya, banyak beda persepsi. Ya, beda persepsi. Beda Dikira kita persepsi, menyembah ya. menyembah jin, menyembah setan, padahal itu kan Sesungguhnya intinya enggak gitu. hanya menghormati. Dan satu lagi dah, Ya. kebetulan masih di sini ya, mumpung narasumbernya lumayan lah, sangat berpengalaman. Satu lagi kan sering mendengar namanya kelinggihan Betara, kelinggihan jin gitu tuh. Kalau misalnya kelinggihan Betara itu sesungguhnya cara mengujinya itu seperti apa? Soalnya kan namanya kita di pura atau di tempat-tempat suci itu adalah yang kelinggihan itu. Kalau menurut Gus Widinya cara mengujinya itu benar tak ini kelinggihan atau hanya sekedar main-main atau cuma mencari muka gitu? Ya, mencari sensasi lah. Mencari sensasi lah. Ya. Jadi ini menurut pandangan saya pribadi, dia mungkin nanti bisa dari teman-teman bisa menambahkan atau mengkoreksi. Ini menurut saya pribadi, sebenarnya proses kelinggihan itu kan kita bedakan dulu antara orang kelinggihan dan kerasukan. Ya. Kelinggihan atau kelinggihan ataupun kerauhan itu biasanya dominan ke Betara ataupun dewa biasanya. Dan kelinggihan dan kerasukan itu biasanya makhluk bawah, itu baru dikatakan sebagai kerasukan. Itu yang kita harus pahami pertama. Kemudian bagaimana sih cara kita menguji orang kerauhan ataupun kelinggihan? Biasanya orang mau mendatangkan atau menedunkan ide Betara ataupun kekuatan dari Tuhan itu sendiri, memang punya ginnya sendiri, punya medianya sendiri. Ya, medianya sendiri, salah satunya itu Bandar Pejati biasanya. Dengan adanya Bandar Pejati itu baru beliau berkenan untuk turun gitu. Kemudian cara mengujinya, karena saya pernah bertanya kepada seorang yang memang saya percaya gitu, yang memang saya yakini bahwa proses kelinggihan itu dapat diuji dengan dua cara biasanya, Bli. Karena sifat Betara itu kan dia seperti daun talas, Bli. Tidak bisa dibasahkan oleh air. Itu cara menguji pertamanya itu bahwa sesungguhnya bahwa Betara itu tidak bisa dibasahkan oleh air, walaupun disiram mungkin hanya bajunya aja yang basah gitu. Tapi selebihnya licin gitu, tidak bakal basah. Seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan misalkan yang hasil wawancara yang saya pernah dapat tangkap informasinya bahwa dengan membakar dupa 11 itu biasanya diinjek biasanya kakinya itu dibakar gitu, disentuhkan antara telapak kaki dengan dupa 11 itu ya, kayak di bor itu ya. Kalau namanya Betara yang memang asli, memang beneran turun, itu biasanya tidak bakal kepanasan gitu, Bli. Tidak bakal kepanasan karena sifat beliau juga tidak tersakiti oleh apapun, termasuk salah satunya adalah api. Begitu konsepnya. Kemudian ciri-cirinya beliau mau turun itu biasanya dari katanya sih, menurut informasi itu dari bagian atas, Bli, dari bagian kepala sampai bagian pinggang. Ya. Itu baru beliau yang turun. Kalau sudah modelnya bagian kaki yang lebih dominan yang bergerak, tapi bagian minta di bagian sini itu biasanya makhluk bawah. Itu cara membedakan paling cepat ya. Jadi makanya sebenarnya kan banyak orang memang melakukan sensasi, apalagi namanya di pura, ngaku-ngaku namanya kelinggihan, itu sebenarnya nggak semudah itu namanya kelinggihan itu. Seperti itu. Apalagi Betara namanya yang memang suci, tidak sembarangan untuk tidak sembarangan turun. Ya, tidak sembarangan. Ya milih-milih juga Betaranya. Ya, lebih milih lah istilahnya gitu, seperti itu. Oke, kayaknya cukup, sudah merasa puas juga dengan jawaban-jawaban dari Gus Widi. Mungkin lain kali kita akan bertanya lebih komplit. Jika ada pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar, bisa dicantumkan atau nanti saya teruskan ke Gus Widi sendiri. Siap. Ya, terima kasih atas perbincangan sederhana ini. Siap, Li. Sip, saya mengucapkan terima kasih. Semoga semua makhluk berbahagia.